Hari ini cuaca tidak cerah. Sejak pagi mendung. Bahkan di beberapa daerah banjir. Wah, kamu kayak presenter ramalan cuaca aja. Artinya, tidak selalu kita berada dalam suasana menyenangkan. Namun, itu tidak berarti bahwa kita tidak mengecap kebaikan Tuhan. Karena yang menjadi pengharapan kita adalah Tuhan sendiri, bukan manusia, bukan alam, atau bukan benda. Bahkan orang tua pertama kita sudah gagal menjadi panutan keturunannya. Bersyukur ada yang berhasil mengambil alih posisi Adam sebagai kepala perjanjian. Siapa dia? Persiapkan hati mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Shalom anak-anak semuanya. Hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan melalui renungan BDKA. Ayo kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang memberikan kesempatan kepada kami belajar kebenaran firman Tuhan melalui renungan BDKA. Tolonglah kami, pimpinlah kami, supaya kebenaran firman Tuhan itu memberikan kemerdekaan kepada kami, untuk kami boleh memikirkan senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan bagi kami. Demikian juga ajarkan kami terus-menerus supaya kami mempunyai kepekaan hati akan suara Tuhan seperti yang telah tertulis di dalam Alkitab. Ya Tuhan, tolonglah kami, berkatilah kami baik yang menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun yang mendengarkannya, supaya apa yang kami kerjakan hari ini boleh menolong kami untuk kami boleh mengikuti jejak langkah kaki Tuhan dengan penuh kepuasan di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pelajaran yang kemarin kita sudah pernah mendengarkan satu ayat yang mengatakan, Bapa berkata seperti ini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Setelah Bapa di surga mengucapkan kata-kata ini kepada Yesus Kristus, tidak berarti Yesus Kristus itu menjadi satu pribadi yang hanya santai-santai saja atau menikmati hal-hal dari Bapa dengan tidak pernah bekerja. Tetapi justru setelah Yesus Kristus mendengarkan kalimat tersebut, Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang ketiga memimpin Yesus Kristus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang perlu kau ingat-ingat adalah bahwa jikalau bukan Allah yang menghendaki, jikalau bukan Allah yang mengizinkan kepada iblis untuk mencoba Yesus Kristus, maka iblis tidak akan pernah bisa mencoba Yesus Kristus. Ingat ya, iblis tidak akan pernah bisa mencobai Yesus Kristus. Anak-anak, kau harus tahu bahwa padang gurun adalah satu tempat yang sangat panas sekali di siang hari. Ketika malam dingin luar biasa dan tempat itu gersang, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tentunya kalau kau bandingkan dengan zaman Adam, waktu setelah diciptakan oleh Allah. Adam ditempatkan oleh Allah di Taman Eden, taman yang sangat indah, tumbuh-tumbuhannya rindang, buah-buahnya banyak, berkelimpahan dengan anugerah Tuhan. Bahkan di Taman Eden itu terdapat 4 sungai besar. Itu menunjukkan bahwa tempat itu pun menjadi tempat yang subur karena banyak air. Adam diberikan satu kesempatan oleh Allah Sang Pencipta untuk menjadi ciptaan yang setia, ciptaan yang menurut kepada penciptanya. Tetapi faktanya, ketika Adam dicobai oleh iblis, Adam lebih menurut kepada iblis, lebih tunduk kepada iblis. Akhirnya Adam jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya kisah Yesus ada di padang gurun ini menjadi satu kebalikan daripada Adam dan Hawa. Yesus Kristus ada di tempat yang sangat tidak nyaman. Tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, gersang. Tetapi Yesus Kristus harus kerjakan itu semua. Karena ketaatannya kepada Bapa di sorga,
dan cintanya kepada seluruh manusia yang berdosa supaya dapat diselamatkan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus ketika berada di padang gurun itu, Yesus Kristus tidak pernah memikirkan bagaimana dia harus mengisi perutnya yang kosong, bagaimana dia harus memberikan minum pada rasa dahaganya. Tetapi yang dipikirkan oleh Yesus Kristus adalah selalu pekerjaan Bapanya. Padang gurun memberikan satu gambaran bahwa di situ pun seolah-olah Allah tidak hadir. Beda dengan di Taman Eden. Di situ pun manusia juga tidak ada satupun yang hidup. Manusia pun dalam artian meninggalkan padang gurun. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam, maka datanglah si pencoba, si penuduh, yaitu iblis. Dan dalam peristiwa yang pertama ini, iblis tahu dengan tepat bahwa Yesus mengalami puncak kelaparan. Maka iblis mencoba dengan cara yang pertama kepada Yesus dan berkata, "Jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini roti." Tetapi Yesus Kristus menjawab, "Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan saja dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus tahu bahwa dia bisa berbuat mukjizat, tetapi dia tidak akan melakukan mukjizat tersebut untuk melawan Bapanya yang mengutus dia. Artinya bahwa mukjizat tidak dikerjakan untuk menuruti iblis. Ketika iblis sudah gagal dalam hal yang pertama ini, iblis tidak tinggal diam. Iblis saat itu membawa Yesus ke puncak bubungan bait Allah, yaitu atap yang tertinggi dari bait Allah, dan berkata kepada Yesus, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, maka Bapamu itu akan mengirimkan malaikatnya dan menatang engkau sehingga engkau tidak terjatuh." Kembali Yesus mengatakan kepada iblis, "Ada tertulis, jangan cobai Tuhan Allahmu." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui pencobaan yang ke-1 dan pencobaan yang kedua yang diucapkan oleh iblis kepada Yesus Kristus, sebenarnya iblis ada satu tujuan, supaya Yesus Kristus ragu-ragu akan relasinya, akan hubungannya dengan Bapa di surga. Karena Bapa di surga pernah mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi." Tetapi iblis ingin bahwa Yesus meragukan akan kasih Bapanya tersebut. Ternyata pencobaan yang kedua yang dilontarkan iblis kepada Yesus itu pun gagal. Apakah iblis berhenti tidak mencoba Yesus? Tidak. Iblis kembali mencoba Yesus dengan yang paling dahsyat. Apa itu? Alkitab mencatat, maka iblis membawa Yesus ke puncak gunung yang paling tinggi atau yang sangat tinggi. Berarti itu lebih tinggi dari gunung-gunung yang lain. Di situ iblis menunjukkan kepada Yesus satu keindahan yang luar biasa dengan mengatakan, "Lihatlah kerajaan-kerajaan dunia ini beserta seluruh kemegahannya atau beserta seluruh keindahannya. Ini akan aku serahkan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah kepadaku." Apakah Yesus Kristus mau melakukan itu? Tidak. Padahal Yesus Kristus tahu bahwa dunia itu memang harus dia ambil. Dunia itu harus dia kembali ambil dan rebut dan dimenangkan untuk dipersembahkan kepada Bapa di surga. Tetapi Yesus tidak mau kalau itu diberikan oleh iblis dan harus menyembah kepada iblis. Ada satu hal yang iblis tidak tunjukkan kepada Yesus Kristus.
bahwa dunia di balik kemegahannya ada penderitaan yang dicengkeram oleh maut. Ada penderitaan yang dikuasai oleh kejahatan. Itu yang iblis tidak tunjukkan kepada Yesus. Tapi bersyukur bahwa Yesus menolak untuk menyembah iblis. Ini menunjukkan bahwa iblis ingin Yesus putus hubungan dengan Bapa di sorga dan mengikut iblis sebagai bapanya. Tidak lagi berelasi dengan indah dengan bapaknya, tetapi tunduk dan menyembah kepada iblis. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus diajak menyembah kepada iblis, maka Yesus sangat marah dan mengatakan, "Enyalah iblis." Dan ada tertulis, "Sembahlah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau harus berbakti." Yesus dengan tegas memperkatakan firman itu. Jadi dari pencobaan yang pertama, pencobaan yang kedua, pencobaan yang ketiga, Yesus selalu melawan iblis dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Setelah itu maka Alkitab mencatat, para malaikat datang melayani Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jikalau Yesus yang pernah dicobai itu menang atas setiap pencobaan yang dituduhkan oleh iblis, jangan ragu-ragu lagi. Mari kau dan aku selalu dan senantiasa mengikuti Yesus sang pemenang, mengikuti Yesus sang yang berkuasa atas kuasa-kuasa iblis. Dan Alkitab pernah mencatat, jikalau Yesus dicobai tak lain adalah supaya kau dan aku ketika dicobai bisa diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus karena Dia adalah pemenang yang sejati. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh menteladani Engkau, Allah yang hidup, Allah yang sanggup mematahkan setiap tipu daya iblis dengan setiap firman Tuhan. Kalau kami hidup dalam zaman ini, ada begitu banyak tipu daya iblis yang akan membawa kami jauh dari Tuhan, membawa kami untuk hilang dari hadapan Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau meninggalkan firman-Mu pada kami umat manusia yang tertulis di dalam Alkitab. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang belajar terus tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Sehingga tipu daya iblis itu tidak bisa membawa kami kepada kehancuran iman kami. Tapi kami justru semakin teguh di dalam Kristus. Bahkan kami berterima kasih jikalau Yesus Kristus pernah dicobai. Supaya ketika kami manusia dicobai, Engkau menolong kami untuk kami menjadi pemenang bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana perasaan kita setelah mendengar bagaimana Yesus bisa memenangkan pencobaan? Yesus kan Tuhan, jadi pasti menang lah. Kalau kita hanya manusia, keinginannya banyak, jadi ya pasti kalah. Loh, itu salah. Allah memberikan iman sebagai bukti kasih Allah dalam kehidupan umatnya. Apa yang harus kita lakukan? Mengiring Tuhan Yesus dalam kesetiaan dan ketaatan. Tentu berdasar pembacaan firman-Nya yang besok sampai pada Matius 4 ayat 12 sampai 25. Amin.